Halo everyone, kembali lagi di NTI Nursing Talk Inspiration. Bersama lagi dengan aku, Steven, yang akan memandu episode 14. Nah, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang penggunaan obat-obatan. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita. Kali ini ada yang spesial nih, soalnya narasumber kita tidak hanya berasal dari prodi perawatan, tapi juga dari prodi lain. Halo kakak-kakak dan abang. Yuk, boleh silakan perkenalan diri mulai dari nama, prodi, dan juga tingkat berapa. Mulai dari Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riumta Siburian, saya dari Prodi S1 Keperawatan, saya tingkat 3. Oke, boleh. Halo semuanya, teman-teman, perkenalkan nama aku Aldo, aku dari Farmasi tingkat 3. Oke, thank you. Nah, jadi kita akan membahas tentang obat-obatan dari narasumber kita. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau mengingatkan dulu kepada sobat-sobat NT yang di rumah agar tetap menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi, sebenarnya obatan itu apa sih, Kak? Menurut jurnal kesehatan yang saya baca, obat adalah suatu zat atau bahan-bahan yang digunakan untuk menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, bahkan menyembuhkan suatu penyakit atau gejala penyakit, baik secara badaniah maupun rohaniah, pada manusia maupun hewan. Jadi begitu. Oke, terima kasih Kak Riumta atas penjelasannya. Nah, selanjutnya dari mana saja sih kita bisa mendapatkan obat-obatan ini? Oleh Bang Aldo. Oke, aku. Baik teman-teman. Nah, sebenarnya udah umum sih bagi kita semua. Di mana sih kita bisa dapat obat-obat? Jawabannya sebenarnya gampangnya apotek. Nah, dan kita juga di sekitar kita udah banyak ya apotek. Kayak contoh di Kimia Farma. Depannya juga kalau di tempat kita ya, depannya Kimia Farma kan ada apotek juga, apotek kecil. Nah, itu juga untuk jual-jual obat lah gitu. Nah, selain di apotek di mana aja sih? Misalnya teman-teman lagi di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, kalian bisa dapat obat-obatan itu bisa dari instalasi farmasi di rumah sakit ataupun juga di puskesmas. Nah, selain itu ada nggak? Nah, pertanyaan itu bagus juga kan? Nah, jawabannya adalah ada. Di mana? Di toko obat. Apa sih bedanya lagi toko obat itu sama apotek? Singkatnya gini, kalau toko obat itu dia jual obat, tapi dia nggak selengkap di apotek gitu. Contoh, kalau di apotek itu kan ada namanya apoteker. Apoteker itu yang fungsinya jadi penanggung jawab di apotek tersebut. Nah, mereka punya license untuk menjual beberapa obat yang kayak obat-obat keras yang nggak bisa dijual di toko-toko obat. Nah, namun teman-teman juga bisa dapat obat-obat dari toko obat, dan itu juga obat-obat yang resmi dan bisa kita konsumsi. Oh ya gitu. Wah, ternyata udah lengkap banget ya dijelasin oleh Bang Aldo ini. Nah, selanjutnya kita sebagai masyarakat umum nih kadang bingung cara pilih dan pakai obat yang tepat itu bagaimana. Soalnya kadang mungkin takut ada yang palsu lah atau tidak sesuai dengan penyakit lah. Bagaimana sih cara memilih dan menggunakan obat yang tepat? Di sini saya akan memberikan 6 tips cara memilih dan menggunakan obat dengan benar. Yang pertama itu, pilih obat yang sudah dinyatakan aman oleh BPOM. Kita nggak boleh sembarangan loh memilih obat yang tidak terjamin keamanannya. Pilihlah obat yang telah terdaftar dari BPOM. Jika sudah lulus uji pemeriksaan, obat-obatan yang terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM umumnya aman dan layak untuk dikonsumsi. Dan yang kedua itu, beli obat di toko obat yang resmi. Membeli obat di apotek yang memiliki izin resmi dapat mengurangi resiko kita mendapatkan obat palsu. Meski begitu, kita juga perlu memeriksa obat kadaluarsa dari obat pada kemasan untuk memastikan bahwa obat itu aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga itu, pakai obat sesuai dengan aturan pakai. Jadi kita itu harus memakai obat atau mengkonsumsi obat sesuai dengan dosis atau anjuran dari dokter. Yang keempat, sesuaikan dengan kebutuhan. Obat memiliki bahan aktif yang dengan fungsi dan cara yang berbeda-beda cara kerjanya. Contoh sirup nih, obat sirup batuk
ada obat batuk untuk berdahak dan ada obat batuk kering. Kalau contohnya kita menggunakan obat batuk yang kering sedangkan kita batuk berdahak, ya tentu fungsinya sangat berbeda dan tidak akan berguna bagi si pemakainya. Yang kelima itu perhatikan efek samping dan kontraindikasi obat. Dan yang keenam, kenali efek samping obat. Sepertinya itu saja. Oke, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Bang Aldo? Nah, mungkin ini ada hal yang menarik ya tadi pertanyaan dari Kak Tipen. Bagaimana kita ini mengetahui obat itu sebenarnya obat palsu atau enggak sih? Atau kita juga pengen tahu sebenarnya gimana sih yang tepat. Nah, sebenarnya tadi udah disampaikan sama si Kak Rimta ya, bagaimana kalau kita mau tahu obat yang tepat itu, ya kita itu ikuti aturan dosis kan gitu. Dan itu udah biasa, ada tertera tuh, misalnya di obat aturan dosis gini untuk dewasa, untuk anak-anak kan beda-beda. Nah, kita masuk pada hal yang menarik menurut saya pribadi, yang mungkin kita boleh sama-sama ketahui selanjutnya. Nah, sekarang ini ya, ada ternyata obat-obat itu ada yang namanya obat palsu, dan obat palsu ini ternyata dia benar-benar mirip sama obat yang asli. Nah, kayak yang kita dijual di apotek gitu. Nah, aku ada baca ya di berita gitu. Sebenarnya aku ada ngambil 2 kasus. Satu, yang pertama ini kasus ini disebut dia menggunakan obat ilegal. Bukan menggunakan, sorry. Tepatnya membuat obat ilegal. Nah, jadi ceritanya dia bikin obat dari madu palsu, sama dia bikin kalau nggak salah dari namanya obat itu dari daun jati Cina gitu. Nah, kan itu kan menarik kan. Nah, setelah itu obatnya itu ditarik dari peredaran gara-gara obat ini ilegal. Mereka bukan cuma itu aja, tapi mereka juga selain mereka bikin itu, mereka juga bikin obat-obat yang serupa sama ada beberapa obat yang emang dijual dengan merek tertentu dan mereka bikin lagi. Nah, kasus kedua itu terjadi di tahun 2021 yang aku baca. Jadi ceritanya mereka udah beroperasi selama 2 tahun. 2 tahun mereka beroperasi dan hebatnya nggak ketahuan gitu. Nah, mereka udah ngeraup keuntungan selama 2 tahun mereka beroperasi, dari tahun 2021 sampai 2023 sekitar 130 miliar. Mereka bikin obat palsu 130 miliar. Gila, besar banget. Nah, mereka dapat keuntungan segitu besarnya, dan selama 2 tahun berarti mereka nggak ketahuan kan. Mereka udah berhasil bikin 77.000 obat-obatan. Nah, dan itu sediaannya beda-beda. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, obat-obat itu kan ada beda tuh sediaan. Ada yang tablet, ada yang untuk spray atau inhaler, dan juga lain sebagainya. Jadi mereka, salah satunya yang aku baca waktu itu, mereka bikin Interlac. Interlac itu obat buat suplemen buat anak-anak. Nah, obat lain mereka bikin Ventolin inhaler. Ventolin inhaler ini obat asma yang biasa kita kalau dihirup-hirup gitu ya. Mungkin yang perawat juga pada tahu ya. Nah, jadi mereka bikin dan lain sebagainya. Dan satu hal yang aku temukan, persamaan di antara keduanya yang menjual obat palsu ini adalah mereka keduanya sama-sama menjual obat palsu itu di marketplace. Jadi orang-orang yang beli itu di marketplace. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian pada beli obat misalnya di marketplace, ini boleh sebut ini nggak, nama tokonya nggak? Mohon maaf ya kalau mungkin boleh disensor kali ya. Inisialnya aja, inisialnya. Inisialnya. Oke. Nah, jadi itu toko online-nya tuh di L sama di T. Nah, pasti udah pada paham gitu. Mereka jual di situ dan banyak pelaku gitu. Itu hebatnya mereka. Jadi teman-teman perlu ketahui, mereka itu biasa yang jual obat palsu, salah satunya di tempat yang kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen aman, kalian belilah obat yang berada di apotek atau toko obat. Nah, aku mohon maaf ya, aku ada ngeluarin sedikit nih. Ini aku ada bawa obat. Nih, obat. Nah, yang kalian ini Berzin. Berzin ini isinya cetirizine. Cetirizine itu obat buat alergi yang biasa digunakan buat ngatasin kayak batuk, pilek gitu-gitu. Nah, ini. Nah, kalian kalau pengen
lebih detail lagi tentang menghindari obat-obat palsu ini, kalian bisa lihat di obat itu ada yang namanya nomor registrasi. Nomor registrasi. Ini ada ya, no-reg di sini. Mungkin yang kami informasi sedikit concern di sini ya. Nah, terus di nomor registrasi itu ada huruf pertamanya. Ini D ini nunjukin bahwa dia ini obat dagang. Itu yang pertama itu biasa nunjukin itu obat dagang atau obat generik. Baru yang huruf kedua itu nunjukin dia itu obat itu keras, bebas terbatas. Dan yang ketiga itu nunjukin bahwa dia itu lokal atau dari impor. Mungkin itu sih. Dan lagi kalian juga harus cek kemasannya. Jangan sampai misalnya kemasannya udah robek, sobek, atau udah terbuka, atau malah di obatnya itu kalian udah lihat udah bentuknya udah nggak jelas gitu. Itu lebih baik kalian gak usah konsumsi. Mungkin itu sih. Oke, thank you ya Bang Aldo dan juga Karimta yang sudah memberikan apa aja sih tips-tips yang akan digunakan untuk mengetahui apa itu obat palsu atau obat beneran. Nah, selanjutnya cara menyimpan obat yang benar itu bagaimana sih? Atau ada aturannya nggak sih Bang Aldo? Oke, cara nyimpan obat yang baik dan benar sebenarnya pada umumnya ya, kalau kita menyimpan obat itu saran dari yang dikatakan atau disampaikan oleh Permenkes, kita harus siapkan tempat khusus atau kotak khusus, dan terus kalian bisa taruh di situ obat-obatannya, lalu kalian taruh di lemari atau di tempat khusus. Jadi teman-teman bisa cari lemari khusus ya. Tujuannya apa? Biar misalnya adik-adik kita ada atau anak-anak itu bisa nggak musik atau ngambil-ngambil lah, itu kan bahaya. Nah, terus juga ketika kita nyimpan obat, kita perlu nyimpan obat itu di suhunya ruangan, jadi nggak panas gitu. Dan hindarilah taruh obat itu di tempat yang kayak dekat kaca, karena dekat kaca ini kan terpapar sinar matahari sehingga obat itu bisa rusak gitu. Nah, itu untuk umumnya, dan perlu kita perhatikan tanggal kadaluarsanya. Kalau misalnya obat itu udah kadaluarsa, sebaiknya kita jangan gunakan. Nah, untuk yang khususnya, kalau tablet sendiri itu kalian harus simpan di tempat yang suhu ruangan. Demikian juga dengan sirup. Nah, jangan salah ya. Kadang juga, tapi kalau sirup ada yang emang disuruh di lemari es. Nah, cuman pada umumnya itu di suhu ruangan. Nah, untuk obat-obat yang kayak suppositoria atau obat-obat ovula, suppositoria itu biasa kita ditaruh di anus kita, ovula di alat kelamin, alat vital wanita gitu. Nah, itu disimpan di lemari es, tapi jangan di freezernya, biar tujuannya obat itu jangan mencair. Nah, terus ada inhaler atau enggak spray. Nah, itu kan isinya gas tuh, jangan sampai kita taruh di tempat yang panas ntar meledak gitu. Itu aja sih. Oke, thank you ya Bang Aldo. Nah, selanjutnya kalau cara membuang obat dengan benar itu bagaimana ya? Boleh? Cara membuang obat yang benar itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 3 bagian. Yang pertama, obat tablet, puyer, pil, salep, dan krim itu caranya dikeluarkan obat dari kemasannya, lalu itu dihancurkan. Setelah itu ya bisa dimasukkan ke dalam, dicampur dengan air ataupun ampas dari kopi. Setelah itu dimasukkan ke dalam bungkus plastik, baru dibuang ke tong sampah. Dan yang kedua itu ada sirup dan cairan obat dari luar. Jika terdapat ada endapan di dalam botol, kita boleh memasukkan air ke dalam botol lalu dikocok. Setelah itu dibuang, dimasukkan ke dalam plastik atau bisa langsung dibuang ke dalam saluran air gitu. Yang ketiga itu wadah atau kemasan obat. Biasanya kan ada di kemasan obat atau wadahnya itu nama dari pasien atau informasi pribadi pengkonsumsi. Kita boleh buang atau robek dan buang ke tong sampah. Seperti itu. Nah, terima kasih Karimta. Nah, jadi begitu ya Sobat NTI, kita sudah tahu bagaimana caranya untuk membuang obat-obatan itu dengan benar. Nah, sekarang aku mau tanya nih kepada kakak-kakak yang ada di sini. Ada aja omongan yang bilang kalau misalnya minum obat lebih banyak bisa membuat kita sembuh lebih cepat, atau obat mahal lebih manjur. Nah, memang itu semua benar atau
kok mitos sih? Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta. Yang pertama, mitos atau fakta, meningkatkan dosis obat menyebabkan penyakit lebih cepat sembuh. Boleh dari Abang Aldo? Itu jawabannya adalah mitos. Oke, mitos. Kenapa tuh Bang mitos? Kenapa mitos? Nah, kita perlu ketahui bahwa itu obat itu kan udah ada dosisnya masing-masing. Nah, jadi kita ikutin aja lah aturan sesuai dosisnya. Dan ketika kita berobat juga kan pasti kita ketemu sama yang namanya dokter dan juga apoteker. Mereka pasti udah tahu ketika kita didiagnosa penyakit dan juga diperiksa, mereka udah tahu nih takaran dosis-dosis yang tepat untuk kita berapa gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi yang disampaikan, misalnya dosisnya mau dilebihkan, apalagi ini kesalahan besar ya. Seandainya kita merasa biar lebih cepat sembuh, kita tingkatin dosisnya. Nah, itu kita malah bisa dapat sakit lain atau kita malah dapat gejala yang kita tidak inginkan, teman-teman. Oke, jadi itu mitos ya guys ya. Nah, selanjutnya mitos atau fakta, menggunakan lebih banyak jenis obat itu lebih manjur. Boleh dengan? Ini mitos ya, karena menggunakan obat secara beragam itu atau banyak gitu, mungkin ya kalau banyak atau beragam, mungkin banyak kandungan yang sama di dalamnya. Jadi kemungkinan besar kalau contohnya kita menggunakan obat yang sama, ada efek samping atau kontraindikasi yang akan disebabkan oleh obat tersebut. Jadi mitos. Oke, jadi mitos. Nah, lalu yang ketiga, obat paten atau mahal akan lebih manjur dari yang murah. Mitos atau fakta? Bang Aldo. Nah, sebenarnya pertanyaan ini, obat paten sama yang mahal ya, lebih manjur daripada obat yang biasa atau murah, generik ya kita bilang. Nah, yang pertama pengen dilurusin dulu nih, kayak banyak orang yang sering salah paham mengenai obat paten ini obat mahal gitu. Ya kadang juga gini ya contohnya, misalnya kita yang biasa aku temuin contohnya Amoxan. Orang kira Amoxan itu obat paten, padahal Amoxan itu bukan obat paten. Obat paten itu obat yang baru ditemukan dari suatu perusahaan atau pabrik farmasi, dan dia itu punya hak patennya. Dan kenapa dia punya hak patennya? Karena dia dalam memformulasikan, dalam menciptakan obat itu punya biaya yang gede gitu. Makanya obat paten itu biayanya besar dan juga ya jadinya pada saat dijual juga mahal gitu. Nah, cuman yang disalahartikan adalah masyarakat, yaitu kayak contoh Amoxan. Amoxan itu dikira karena mahal gitu ketimbang kalau kita beli Amoxan itu isinya amoksisilin ya. Amoksisilin. Jadi dikira Amoxan ini obat paten, padahal Amoxan ini dia termasuk dalam obat generik bermerek. Sementara amoksisilin itu generik tapi dia berlogo gitu. Nah, jadi untuk masalah itu obat generik yang bermerek atau obat generik berlogo itu ya kandungannya kan sama. Jadi ya otomatis fungsinya juga sama gitu. Atau juga Sanmol kan isinya paracetamol. Ya itu artinya sama-sama menyembuhkan. Jadi nggak ada perihal harga itu nggak ada masalah. Jadi tetap sama aja ya guys untuk efeknya ke tubuh manusia gitu. Nah, langsung kita ke soal nomor 4. Kalau suatu obat terbukti manjur untuk orang lain, pasti akan manjur juga untuk saya. Itu mitos atau fakta? Belum tentu ya. Jadi contohnya orang menggunakan obat terus manjur dengan dia dan manjur juga dengan saya. Karena ya tidak semua orang yang cocok dengan obat yang lain. Sebagai contohnya, seseorang yang menggunakan kacamata minus, belum tentu kaca minus itu cocok juga dengan saya, karena setiap orang berbeda-beda. Jadi kita harus periksakan terlebih dahulu ke dokter, seperti itu. Oke, jadi jawabannya belum tentu ya. Nah, selanjutnya, orang tipe badak itu perlu dosis besar, mitos atau fakta? Ini sebenarnya tipe badak maksudnya gimana itu? Yang badannya besar. Oh, badannya besar. Oke. Orang yang badannya besar, itu perlu dosisnya besar juga atau gimana? Oke, pertanyaan yang menarik nih.
Jadi dari jurnal yang saya pernah baca, dari nama sumbernya ini The Lancet. Nah, dan juga salah satu sumbernya itu seorang profesor di bidang kedokteran, namanya Dr. Matthew. Ya, Dr. Matthew. Dia berkata begini, orang yang gemuk emang perlu yang namanya dosis yang lebih tinggi gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu orang gemuk itu biasanya kayak penyerapannya itu adalah yang berbeda ketimbang orang yang berat badannya normal. Kalau dijelaskan secara spesifik ya panjang lah gitu. Ya, cuma yang jelas pada kenyataannya, kalau misalnya kita lihat anak-anak benar-benar kalau misalnya dia diberikan obat, harus dilihat usia sama berat badannya kan. Apalagi ya untuk anak-anak yang gemuk gitu. Nah, demikian juga dengan orang dewasa. Dari jurnal yang saya dapatkan, jadi emang itu ada hubungannya antara orang yang badannya besar dengan atau gemuk ya, orang yang badannya gemuk dengan dosis yang akan diberikan nantinya. Oke, jadi gitu ya guys, ada perhitungannya untuk setiap pasien yang mungkin badannya sedikit gemuk. Nah, selanjutnya mitos atau fakta makan obat dalam waktu lama bisa merusak ginjal. Kalau ini mitos ya, ada beberapa pasien hipertensi yang mengalami stroke. Itu banyak orang berpikir bahwa pasien yang mengalami itu mengonsumsi obat secara terus-menerus dan secara banyak gitu dapat merusak ginjal. Tetapi ya masalahnya ini adalah hipertensinya yang kemungkinan besar membuat orang itu terjadi kerusakan pada ginjalnya. Jadi belum tentu ya, beberapa pasien hipertensi yang mengalami stroke itu kebanyakan mereka menggunakan atau mengkonsumsi obat secara terus-menerus dan nggak bisa diberhentikan. Dan mereka berpikir kalau contohnya mereka minum obat secara terus-menerus dapat merusak ginjal mereka. Itu salah ya, soalnya kalau contohnya seorang yang mengalami hipertensi itu kemungkinan besar dia mengalami suatu penyakit ginjal. Jadi tidak dipermasalahkan obat yang banyak dikonsumsi atau secara terus-menerus dapat menyebabkan penyakit ginjal. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Riumta. Nah, wah ternyata di fakta dan mitos kali ini aku dan juga penonton setia NTI sudah tahu ya bagaimana caranya penggunaan obat-obatan yang benar. Nah, jadi kita semua seharusnya bisa untuk lebih memperhatikan lagi tentang obat-obatan ini yang akan kita gunakan. Oke, terima kasih ya untuk kakak dan juga abang yang sudah menjadi narasumber kali ini. Tidak lupa juga untuk berterima kasih kepada penonton setia NTI yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk share video ini ke orang tersayang kalian agar dapat mengetahui tentang penggunaan obat-obatan yang benar. Dan ya, sudah waktunya untuk saya, Steven, Saya Aldo. Saya Riumta. Pamit undur diri. Keep happy. Keep healthy. Keep safety. Kami pamit undur diri. Bye-bye.